Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kita kembali berjumpa di program SWB Saatnya Wanita Berbicara spesial gizi. Ya, kali ini bersama saya Ida Aisyah dan juga ada narasumber kita, ada Mbak Aulia Idris yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mbak Aulia juga sehat ya? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Dan kita melanjutkan untuk perbincangan 2 pekan yang lalu, Betul. yaitu tentang antioksidan ya. Tentang sebetulnya apa itu antioksidan, apa fungsinya, kemudian bisa diperoleh dari mana saja, seperti itu ya. Banyak disebut-sebut, tetapi mungkin kita perlu lebih menjelaskan lagi, kita pelajari lagi dan lebih memahamkan sebetulnya antioksidan itu apa dan bagaimana manfaatnya apa gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan antioksidan ini langsung sudah tergambar gitu ya. Oh, ini ya artinya ya, gitu ya. Dan itu penting sekali, soalnya banyak orang mengucapkan, banyak orang mungkin diiming-iming, ayo beli antioksidan, ayo minum antioksidan, ayo ini obat sebagai antioksidan, ayo vitamin antioksidan. Tapi kita nggak paham. Nggak begitu ngeh gitu ya, apa ya gitu. Betul. Baik, dan kita nanti juga mengundang pemirsa yang ingin bertanya, silahkan di 02716793000. SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Nah, yang terakhir kemarin sampai mana ya, Mbak ya? Nah, kita macam-macam buahnya ya. Jadi kita perlu refresh lagi. Sebetulnya antioksidan itu apa ya? Antioksidan itu adalah terjadinya kerusakan sel-sel tubuh ya. Dan secara kodratnya manusia akan mengalami itu, tumbuh, lahir, tumbuh, kemudian menua. Contoh matinya sel-sel tubuh itu apa? Biasanya kita ganti. Hal yang paling sederhana, kita potong kuku. Itu ada pertumbuhan, potong kuku. Kemudian ini kalau kukunya tidak tumbuh, berarti ini kan selnya mati. Begitu ya. Tetapi kenapa harus tumbuh terus? Kenapa harus dipotong terus, bahkan rutin? Rambut bapak-bapak 40 hari sekali pasti cukur. Rambutnya selalu bertambah panjang. Ibu-ibu mungkin mengalami rambut yang rontok. Apakah rambut yang rontok itu dibiarkan menjadi gundul atau dia akan tumbuh kembali? Kulit yang keriput, ya, itu juga salah satu tanda bahwa telah terjadi oksidasi di dalam tubuh kita atau kerusakan sel tubuh. Harus digimanakan? Harus diganti dong, gitu ya. Kita tidak bisa membiarkan. Anak kecil, dari kecil kulitnya tuh masih yang lembut, mulus, lama-lama makin tebal, kulit yang kencang. Adik-adik bayi itu yang menul, tipis banget ya. Lemes banget dan moist banget. Itu kita bisa jaga. Kalau kita semakin tua, kulitnya kan bukan semakin elastis seperti adik-adik bayi gitu, tapi kita kulit kita jadi semakin keriput, semakin kering tipis. gitu ya. Nah, betul. Sebetulnya kering. Nah, ini kita apakan kalau kondisi seperti ini? Kalau kita tidak aware, kita biarkan, maka lama-lama proses penuaan di dalam tubuh kita itu akan membuat penampil kita menjadi tidak bagus gitu ya, dari sisi estetika. Nanti dari sisi kesehatan juga, kalau dibiarkan juga otomatis nggak bagus. Kayak tadi kulit yang kering, apa yang terjadi? Bersisik. Kalau dibiarkan dia mudah terjadi iritasi nanti, nggak nyaman kan ya. Tapi kalau dia lembut, moist, sering kena air gitu ya, atau kondisinya memang sudah berair lembab, ini akan lebih menguntungkan kita. Nah, ini semua kita bisa lakukan pencegahan. Salah satunya adalah dengan antioksidan tadi. Antioksidan tak hanya kalau ibu-ibu suka banget belanja skincare. Itu perawatan dari luar ya. Bagus, dirawat dari luar bagus, tetapi lebih bagus lagi juga harus yang dari dalam. Dari dalam dari mana? Dari intake kita sehari-hari, dari makanan kita sehari-hari. Nah, ini sudah satu tuntutan bahwa kita harus lebih peduli pada kondisi kita. Kemarin kita sudah sebutkan apa saja yang bisa kita lakukan dengan pemilihan bahan makanan gitu ya, Mbak Ida. Kemarin itu kita udah bicarakan dulu apa itu antioksidan. Kemudian
Fungsinya apa? Fungsi yang paling mudah kita tinggal di daerah tropis itu adalah terjadinya paparan sinar matahari. Kalau di bawah jam 10 pagi, itu sinar matahari yang berguna untuk membentuk provitamin D di bawah kulit menjadi vitamin D. Ya. Kalaupun kita cadangan vitamin D-nya banyak di dalam kulit, tidak akan berguna tanpa adanya sinar matahari. Oh ya. Jadi kalau sudah banyak sinar matahari, disimpan banyak di bawah kulit tapi nggak dede, maka itu juga akan sia-sia gitu ya. Jadi kita harus, oh ya memang harus berjemur. Kemarin kan ketika kita COVID itu salah satu hikmah yang kita dapat, kita jadi lebih peduli berjemur. Nah, tapi peduli berjemur ini ada aturannya. Kalau sebelum jam 10 pagi itu masih mengandung sinar ultraviolet, lebih aman. Ya. Di atas jam 10 itu namanya sinar inframerah. Makin siang makin panas. Kita apalagi berada di garis khatulistiwa ya, garis ekuator itu paling dekat dengan rotasi dari matahari. Jadi kita itu otomatis panasnya itu terpaparnya lebih banyak. Sengatan matahari kalau cukup dan pagi itu bagus, mengubah menjadi vitamin D. Kalau kebanyakan maka dia memicu terjadinya masalah kulit. Bahkan akhir-akhir ini di Tenggarai mulai muncul banyaknya kasus kanker kulit dari proses oksidasi dari kulit tadi. Nah ini kita perlu cegah dengan apa? Tadi, kita akan konsumsi antioksidan. Antioksidannya apa? Nanti kita mulai bahas satu-satu. Kita ulas kembali. Makanannya apa? Karena sekalian kita ini banyak ya Mbak ya. Iya. Kayak jenis sayur, buah-buahan begitu ya. Kacang-kacangan, biji-bijian. Allah ciptakan itu melimpah di negeri ini, ibarat tongkat kayu ditanam pun langsung semua tumbuh. Apa yang perlu kita tanyakan lagi? Kita beruntung karena negeri-negeri di luar negeri, mereka yang subtropis, mereka nggak punya lahan, mereka sangat tersiksa. Sayur itu pun harus beli dari negeri kita. Dan lebih mahal ya jadinya ya. Mahal banget. Lebih murah kalau daging ya kalau di sana ya. Daging justru lebih murah. Sementara untuk sayuran itu susah dibudidayakan, beresiko tinggi untuk dikirim, tapi mereka juga tahu sangat butuh. Sekedar terong. Nah, itu terong yang kata orang di sini itu kan dinyek banget. Iya. Nggak semua doyan juga kan. Padahal ternyata di sana itu orang sangat menyesal jika sehari saja tidak makan terong. Oh iya. Apalagi terong ungu, kalau ini kan baru tahu ya. Terong ungu, ayo nanamlah di rumah kita. Iya, kita pakai pot, kita tanam pakai sistem vertikal, kita perbanyak sayuran di sekitar rumah kita. Ini akan lebih menguntungkan ibu-ibu, menguntungkan keluarga, dan syukur-syukur jadi sumber penghasilan dari keluarga. Bisa jadi ini ya sarana refreshing juga ya kalau emang hobi bertanam ya. Betul deh, ngelihat tanaman itu berbunga, kemudian ngelihat tanaman kita itu berbuah, apalagi subur diupayakan. Kita dialog sama tanaman itu, ibarat itu makhluk hidup seperti kita ngasuh anak-anak kita, dielus, disayang, dipupuk, dirawat, dijaga. Kamu berbuah ya, itu healing ya, healing usah jalan-jalan, healing kita di kebun sama tanaman kita tanam. Dan hal yang paling menyenangkan saya sendiri itu adalah memetik buah hasil kebun kita, memetik cabe, panen 3 aja senengnya. Seneng ya, pelan-pelan, aduh, sangat dinikmati. Dipetik gitu ya. Eman, tapi memang tomat. Nah ini tadi, jadi sayuran buah-buahan yang cenderung berwarna merah itu mengandung likopen, zat warna merah. Di mana itu ada? Dalam cabe, kemudian juga di dalam tomat. Nah, sementara untuk orange wortel namanya beta karotin. Ini untuk kesehatan mata dan juga kulit. Nah, kemudian kalau yang ungu-ungu, nah ini lebih bagus lagi. Oh iya. Lebih bagus daripada yang merah tadi ya? Ya, mungkin kalau kita ini kan ya, kan makin gelap ya. Semakin gelap, semakin berwarna, itu kadar antioksidannya makin tinggi. Oh gitu ya. Yang pahit-pahit itu juga bagus. Dia akan mendetok, ini kan racun yang ada di dalam tubuh kita. Termasuk pare itu juga ya? Justru itu deh. Pare dihindari, pahit
malah pahitnya jangan dibuang. Iya. Itulah obatnya. Oh, Dia gitu ya, akan malah menjadi pahitnya. penawar tubuh kita. Kita Tetapi kalau ingat, mau masak aja dicari bagaimana dicari yang nggak caranya. pahit, ada nggak caranya pahit ya, biar nggak pahit. Misalnya kita kasih garam atau apa gitu. Tapi kalau memang bisa jangan terlalu dibuang pahitnya, karena pahitnya ini adalah obat. Oh, iya. Tetapi ingat, bagi mereka yang mengalami gangguan lambung, jangan banyak konsumsi yang pahit-pahit. Oh, Contoh daun pepaya, yang pahit lagi tadi bunga pepaya. oh iya. Terus pare, ini sebaiknya kita membatasi. Tapi fungsinya semua sama. Ini adalah antioksidan, anti racun di dalam tubuh kita yang akan sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tubuh kita. Kacang kedelai, nenek-nenek kita itu dulu suka apa ya Dek ya, camilannya itu bukan gorengan loh kalau Mbak Kakung Mbak Iya. Putri itu, ya kan? Kedelai. Kedelai rebus yang dijual di pinggir jalan, yang di unti, diikat itu ya. ya dijual di pasar. Ibu bapak ini sehat sekali, ini bagus sekali. Sekarang lebih canggih karena yang ditawarkan adalah kedelai Jepang. Gede-gede yang dikenal dengan nama edamame. Itu kita kalau ke restoran Jepang atau apa, restoran mewah, sebagai makanan penunggu hidangan kita disiapkan, utama. kita disiapkan edamame. Edamame. Camilannya edamame, rebus, bukan Sehat menu ya. gorengan kita. Nggak pakai minyak ya. Iya, tanpa minyak, ini rebus. Jadi Bapak Ibu sebagai antioksidan bisa manfaatkan tadi kedelai loh. Itu banyak di sekitar kita. Bahkan mungkin kalau ditanam Bapak Ibu yang banyak petani sekitar kita bisa berdayakan sendiri. Nggak ada tanah, pakai pot begitu ya. Bertanam terong, ada terong ungu. Cuman terong itu apa saja sih? Biasanya kan ada yang untuk lalap kecil-kecil. Oh iya, itu pahit Itu ya bagus. kalau yang Ya, yang bunder-bunder. itu tadi ternyata memang yang pahit-pahit. yang malah bermanfaat ya. Sebetulnya ada banyak manfaat di dalamnya. Cabai itu juga vitamin C-nya tinggi sekali. Jadi ada obat. Kamu derita sakit kepala, anti nyerinya itu justru cabai itu. Oh gitu ya. Dengan catatan lambungnya nggak sakit. Kalau lambungnya sakit, tambah masalah baru nanti. Iya. Sakit kepala tambah sakit lambung. Jadi itu yang harus kita jaga. Kalau untuk mengkonsumsi cabai ini apakah memang harus dengan cara dikunyah atau bisa nggak misalnya kayak minum obat gitu biar lidahnya nggak seperti ekstraksi ya. Saya kok belum ketemu ya. Yang ketemu itu takut pedesnya ya. iya tapi misalnya Panas. cabai rawit Rawit. cuman ditelan aja gitu apakah juga sama nanti? Sepertinya belum lihat formulanya. Orang yang dicari pedesnya ini kenapa nggak doyan pedes ya? Makanya Gitu. misalnya nggak tahan pedesnya gitu. Iya. Kadang kan tahan di lambung belum tentu tahan di sini. Oh iya panas Dan ya, itu sebaliknya, sebenarnya iya. efeknya panas. Kemudian juga mereka yang ada gangguan pada saluran pencernaan bawah atau ambeien. Nah, ini juga harus menghindari makanan-makanan yang pedas dan panas tadi, walaupun dia fungsinya adalah antioksidan. Berarti cari sumber makanan lain ya selain Iya, yang pedas. betul. gitu. Jadi kita harus mencari alternatif. Baik. Kita bisa lihat bahwa sebetulnya sebagai obat sekaligus sebagai fungsi pencegahan itu kita bisa menggunakan yang namanya makanan, minuman, sayuran, buah-buahan, apa saja. Karena kita bisa bandingkan, kita coba pada keluarga kita. Misalnya, seminggu saja kita makan tanpa sayur dan buah. Karena anak-anak mungkin nggak suka, sukanya garing-garingan, kering. Ibunya juga lebih suka, lebih praktis. Masukin toples satset. Tapi ini kasihan, ya karena fungsi serat tadi tidak kita dapatkan. Serat itu memudahkan kita proses BAB. Kalau kita tidak ada serat, gerak peristaltik usus kita jadi lambat. Proses defikasi atau ke belakang itu menjadi sulit. Nggak ada yang bisa dikeluarkan karena gerak peristaltik kita menjadi sangat lambat. Tapi kalau gerak peristaltik kita terlalu cepat, itulah yang terjadi dengan diare. Nah, itu kebalikannya. Jadi gimana kalau nggak ada serat? Nggak bisa BAB. Kalau sampai nggak bisa ke belakang dari sayuran tadi, buahnya nggak ada, satu kurang cairan, yang dua kurang serat, proses BAB menjadi sulit, akan terjadi prolaps, mengedan dengan kekuatan tinggi. Nah ini pada kondisi tertentu usus itu bisa terdorong keluar.
pembesaran pembuluh darah pada usus besar. Iya. Nah ini yang terjadi dengan istilah ambeien. Ini kan banyak orang mengganggu ya, sakit karena kenapa? Itu pusat saraf. Jadi kita nggak bisa menertawakan orang yang sakit ambeien. Udah itu memang bikin malu sih ya, letaknya di sana. Letaknya di situ. Tetapi kalau dilakukan operasi, saya tanya kenapa harus berulang dok? Ya karena itu ada di tempat kotor. Oh. Itu kan tempat keluarnya apa namanya pupnya, ya sisa-sisa dari pencernaan tubuh kita. Ini menyebabkan juga terjadinya perkembangan bakteri yang besar. Orang nggak bisa BAB, bakterinya akan nyebar bersama darah. Oh, gitu. Yang normal kalau orang kan misalnya mau pup sehari, kalau paling bagus kosongkan itu pagi. Tapi ada juga yang sampai berhari-hari nggak BAB. Nah ini caranya gimana? Banyak minum air putih, perbanyak makan serat. Seratnya dari mana? Sayur. Bisa dari kangkung, bisa dari bayam, bisa dari daun singkong. Tapi juga ingat, daun singkong juga ada masalah yang ditimbulkan di antaranya gas. Oh iya. Pada kasus lambung. Jadi ini satu sisi vitamin, satu sisi yang lain lambung kita masalah. Kadang dilema juga, yang satu diobatin, yang satunya sakit, tapi nggak apa-apa, tetap semangat, kita bisa mencari yang lain. Lambungnya ada masalah, Mbak Lia, lambung saya sakit. Nah, boleh putus asa, kita bisa makan bubur. Oh iya. Sayurnya diiris halus, sayuran yang netral seperti toge. Kemarin kan juga kita bahas toge juga antioksidan yang bagus untuk kesehatan kulit, untuk kesuburan. Ini bagus juga untuk kesehatan mata. Wah, pokoknya kalau sudah bicara masalah sayuran ini sebetulnya murah meriah, tetapi manfaatnya luar biasa. Begini, vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sangat kecil. Kalau kekurangan menyebabkan sakit, kalau kelebihan menyebabkan sakit. Kekurangan namanya avitaminosis, kalau kelebihan namanya hipervitaminosis. Ya, harus pas Sama-sama. ya. Nah, itu deh. Di antara pasnya tadi, ketika kita makan ada sayuran dua macam. Yang satu larut air, yang satu larut dalam lemak. Artinya larut air, dia akan menyatu bersama kuah, kaldu daging dan lain sebagainya. Nah, yang harus larut dalam lemak berarti dia harus ada unsur lemak di sana. Apakah itu santan, apakah itu kuah daging yang agak berlemak, baru vitaminnya keluar. Gitu. Jadi kalau misalnya apa saja vitamin yang larut di dalam lemak? Lemak itu A, D, E, K. Vitamin A untuk mata, vitamin D untuk tulang, vitamin E untuk kulit, kemudian K antikoagulan, membuat proses pembekuan darah terutama ketika luka, operasi dan sebagainya cepat menutup. Ini A, D, E, K. Vitamin yang larut lemak ini deh tidak dibuang bersama urin kelebihannya, tapi disimpan dalam hati. Kalau kita sampai kelebihan vitamin A, D, E, K, apa yang terjadi? Kulit gatal-gatal, mulutnya, mohon maaf, berengen. Oh gitu. Ada luka di ujung mulut. Itu sebenarnya juga ada indikasi karena dia satu bisa kekurangan vitamin C, yang kedua mungkin dia justru kelebihan vitamin A. Lala repot. Kelebihan juga sakit, kekurangan sakit. Tapi sekarang banyak kita vitamin A yang ekstraknya mudah, minyak ikan. Itu sumber vitamin A. Nah kan ada bulan vitamin A di negeri ini karena mencegah anak-anak kita kekurangan vitamin A yang akan berdampak pada penglihatan. Itu bulan vitamin A biasanya bulan Februari sama bulan Agustus. Nah, kalau untuk kita bagaimana cara mencegahnya? Kita kan udah dewasa, apa aja bisa dimakan. Saya lebih menyarankan makan vitamin dalam bentuk apapun itu dalam bentuk aslinya. Jangan dalam bentuk preparat. Preparat itu hanya diberikan pada mereka dalam kondisi darurat. Misal para astronot, mungkin ada sayuran, dia tadi cabai mungkin ya, dalam bentuk preparat. Vitamin A, vitamin B dan sebagainya pakai preparat, boleh. Tapi kalau kita dalam kondisi tertentu atau doping vitamin dosis tinggi pada sakit-sakit tertentu, itu baru diberikan dalam bentuk preparat. Karena apa? Preparat itu kimia. Jadi ada efeknya lagi. Kita lebih berpikir semua itu ada efek negatifnya. Jadi kita lebih baik mencegah. Vitamin A, maka sekarang kita ke vitamin yang larut air. Nah, kalau larut air apa? Hanya vitamin B dan vitamin C.
Vitamin B itu terdapat di dalam kulit arinya beras. Nah, kalau kita susi nyuci berasnya sampai bening, berarti ibu sudah membuang vitamin B. Dulu waktu masa kecil orang tua kita susah minum susu anak-anak diganti pakai tajin kan? Ya. Itu vitamin B-nya bagus. Sekarang berasnya poles, kempling, bening, indah, tapi vitamin B-nya sudah ada. Jadi di mana kita dapat vitamin B? Katul. Katul itu kan untuk bebek, biar telurnya banyak. Lah itu juga untuk kita juga akan bagus. Kita nggak bertelur ya ibu, tapi itu untuk kesehatan kita bagus. Satunya vitamin C. Jadi dia nggak disimpan dalam tubuh kalau kelebihan. Kalau kelebihan dibuang lewat urin. Nah jadi kan eman-eman. Jadi vitamin itu kita makan, ingat, kelebihan salah, kekurangan juga salah. Bisa memicu sakit. Kalau C di mana? Buah terutama yang rasanya cenderung asam. Jeruk ya. Jeruk, mau pepaya yang merah itu juga. Anggur itu sirsak. Anggurnya jangan yang kecut. Sekarang sudah banyak anggur impor yang ternyata dikembangkan di Indonesia, hasilnya bagus. Banyak warga MD yang jadi manis. Bagus. Tapi jangan berlebihan gitu. Jadi kita nggak berlebihan. Nah kan kita bicara masalah makanan untuk antioksidan ini sangat menyenangkan, dan nanti kita mudah-mudahan bisa menyajikan slide yang kemarin ya. Baik. Contoh makanan untuk anak. Ya, baik, kita lanjutkan di sesi yang kedua ya. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Saatnya Wanita Berbicara. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa, kembali di program SWB Saatnya Wanita Berbicara Spesialis Gizi, dan masih bersama saya Ida Aisyah dan juga ada Mbak Aulia Idris. Kita masih berbincang tentang manfaat antioksidan bagi tubuh, dan silahkan untuk pemirsa yang ingin bertanya silahkan ya, bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp 08112553.000. Waktu kita hingga pukul 11 siang nanti. Ya, baik, kita di sesi yang kedua ini silahkan ya Mbak Lia ingin memaparkan buah-buah apa saja ya yang bisa menjadi sumber antioksidan begitu. Yang bisa dimanfaatkan ibu-ibu, bahwa sumber antioksidan itu tak harus mahal. Kemarin agak prihatin juga ketika obat-obatan untuk COVID itu betapa mahalnya, karena semua orang butuh gitu ya. Kan itu hukum ekonomi bermainnya di sana ya, on demand. Ketika permintaan tinggi maka supply rendah, harga pasti akan naik. Sangat tinggi. Kita aja sempat ngalami masker harganya 1 juta. Iya. Gitu. Ya, tidak masuk akal ya sebetulnya ya. Iya, jadi betapa ketika permintaan itu tinggi dan tidak bisa dipenuhi, maka harga akan mahal. Nah ini ibu-ibu, peluang kita, ayo apa yang kita lakukan di rumah. Wong yang namanya sinar matahari itu di negeri ini melimpah, gratis tidak ya. beli, tinggal pasang aja di atas atap, di samping kebun. Manfaatkan apapun, karena pohon apapun itu butuh sinar matahari. Kalau mataharinya cukup, biasanya dia juga akan melakukan proses asimilasi cukup, proses pembakaran cukup, dia bisa berbunga, dia bisa berbuah. Nah ini oksigen buat kita. Betul itu juga. Tapi ada juga pohon yang mungkin agak bersaing oksigen ketika malam hari ya, nggak boleh di dalam rumah. Ini juga harus pintar ibu-ibu. Sekeliling kita jadi hijau, menghasilkan untuk keluarga kita sebagai peningkatan gizi keluarga dengan harga yang murah, atau bahkan kita tidak membeli. Sama satu lagi, kita bisa menambah penghasilan keluarga jika itu dikembangkan dan dipasarkan. Banyak kita bikin pokcoy, sayuran itu bikin kangkung aja kurang dari 1 bulan udah panen. Gitu ya, pakai botol-botol air mineral, kita tanam berapa biji satu potnya atau satu botolnya itu kita tanam berapa, mau pakai hidroponik dengan air atau mau tanpa media tanah, mau pakai apa aja, itu bisa kita kembangkan. Jadi kita mulai dari keluarga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Jadi ibu,
nggak usah nangis ketika cabai mahal gitu ya. Itu kebutuhan utama dalam keluarga kita. Itu semua bisa kita kembangkan sendiri karena ini sangat berguna untuk keluarga kita. Contoh yang kita sederhana bisa kembangkan, menanam bawang bombay. Itu dalam pot bisa banyak. Fungsinya apa? Bawang bombay itu sangat tinggi vitamin C. Kita tidak paham ya, seolah-olah sepele. Itu vitamin C-nya sangat tinggi. Vitamin C itu apa? Gunanya mencegah kita infeksi, Bu, biar nggak mudah kena flu. Batuk, pilek kok sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Ini kita perlu meningkatkan imunitas tubuh kita. Dari mana? Dari mengkonsumsi vitamin C. Dosis tingginya dari mana? Dari makanan, sayuran yang tinggi vitamin C. Dan vitamin C yang jelas tinggi itu adalah cabai. Nah, ini kita lihat. Ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan juga boleh. Kalau enggak, kita lihat dari macam-macam ini ya. Coba kita bisa menyaksikan slide hari ini. Sebetulnya ada sayuran atau sumber apa saja yang bisa kita lihat. Nah, buah vitamin C sebagai antioksidan, ada buah, ada sayur. Kemudian buah yang mengandung vitamin C seperti pepaya dan mangga. Ya. Nah, ini sekarang lagi musim mangga ya, warnanya orange. Itu sumber beta karotin untuk mata. Pepaya semakin merah semakin bagus. Dulu pepaya Bangkok, pepaya California, banyak macamnya, sudah melimpah, harganya murah, mudah dibudidayakan, di kebun dilempar bijinya juga tumbuh, iya kan? Nggak usah beli, itu tiap hari kita bisa panen. Buah yang lagi musim, itu pasti harganya murah, termasuk buah naga. Ini yang lebih bagus kalau ada putih dan ungu, maka yang sangat bagus itu justru yang ungu. Nah, ini kita bisa kembangkan karena dia mengandung antioksidan beta cyanin. Kemudian kita lihat lagi bahwa ada sumber yang lain selain buah adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan apa saja yang bisa kita lihat? Baik, ini sayur ya, kita tadi sudah contohkan, ada wortel, ada tomat, ada cabai. Kemudian ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan kita bisa dapatkan dari kedelai, kacang hijau ya. Ini mengandung polifenol dan flavonoid, mencegah terjadinya sel-sel anti kanker tadi ya. Kemudian juga antioksidan golongan vitamin E, ini salah satu fungsinya menghambat proses penuaan dan juga anti ini ya, untuk organ reproduksi, membuat kita menjadi lebih mudah barangkali untuk yang program pengantin, keturunan, ya program pengantin. Promil ya. Pengen punya momongan? Ya. Ya, di sini ini vitamin E-nya perlu diandalkan. Di mana vitamin E? Toge. Nah, ini ada toge. Habis ini banyak makan toge atau malah menghindari toge gitu ya. Iya. Itu bagus. Tergantung tujuannya ya. Ya, tergantung tujuannya. Kedelai dan kacang hijau tadi kita juga sudah sebutkan banyak fungsinya. Kemudian juga ada ubi, ibu-ibu. Kemarin kita sudah membahas umbi-umbian. Ini ada ubi jalar, telo yang digetuk untuk timus yang warna ungu, warna jingga. Ini mengandung beta karotin. Fungsinya adalah untuk mencegah ini tadi proses oksidasi di dalam tubuh. Jadi Allah menciptakan semua dengan aneka ragam warnanya, ini ternyata mengandung fungsi yang sangat berguna untuk tubuh kita. Nah, ada beet. Beet itu apa? Mungkin kurang familiar untuk masyarakat kita. Tapi beet itu seperti bengkoang, agak berair, dagingnya seperti buah naga. Warnanya ungu tua, merah tua. Biasanya untuk bikin salad, selada. Itu juga langsung direbus. Bisa dimakan ya, buah beet? Direbus dulu. Oh, direbus dulu. Ya. Beet ya. Kemudian umbi-umbian, nah ini banyak di sekeliling kita. Nah, ini sekedar kita gambarkan kalau umbi getuk di sini itu menjadi makanan yang dihinakan, dinyek lagi. Tapi ini adalah makanan mewahnya orang Jepang dan Korea. Oh iya. Semakin kaya, semakin mereka menghindari makan nasi. Nah, mereka makannya apa? Getuk. Wah, gitu ya. Nah, kalau kita di sekarang sini mana kuat ya tanpa nasi ya. Makan pizza aja pakai nasi. Aja masih
Jadi kita ini ya, apa namanya tadi, ubi itu dikirim dari Indonesia dalam bentuk getuk. Jadi sudah dikukus, gitu. dihaluskan, kemudian di frozen, kirim ke mereka. Mereka orang-orang kayanya di Korea, orang Jepang, itu makannya ini. Gitu Jadi nggak makan ya. nasi. Ternyata itu rahasia mereka umur panjang dan tidak mudah sakit. Iya, iya. Nah, sementara kita kan, orang nasi gitu. Padahal ternyata nasi itu glycemic indexnya sangat tinggi dan memicu tingginya gula darah. Sehingga sekarang fenomena penyakit diabetes mellitus sudah sangat tinggi di dunia, khususnya di Indonesia. Dan menyerang yang muda-muda juga ya. Betul. Bahkan dari lahir, ibu yang DM, dia akan memiliki keturunan yang juga berbakat untuk DM, bahkan sejak lahir. Nah, ini perlu kita waspadai benar. Caranya gimana untuk mencegah? Jangan takut ketahuan penyakitnya, cek dari dini, cek gula darah, cek dari dini, terutama di atas usia 20 tahun. Apalagi kalau dia memiliki keluarga yang berisiko dan sudah memiliki penyakit ini. Gitu. Baik. Itu ya umbi-umbian ya. Padahal Umbi-umbian. kalau di sini ya memang Kacang-kacangan. apa ya, karena apakah cara mengolahnya yang kurang bagus atau bagaimana, kan kadang ya tidak diminati gitu ya, termasuk umbi-umbian ini ya. Langu ya. Tinggal kreativitasnya mungkin Nah, ya. itu cara Sekarang kadang itu mengolahnya. dijadikan keripik. Nah, kalau keripik iya. di Indonesia kan pasti digoreng. Seharusnya kita menghindari gorengan. Caranya gimana? Dipanggang. Iya, Dijadikan chip ya, sweet potato dibilang ya, itu dijadikan crispy, tapi caranya di slice tipis, dipanggang. panggang ya, tanpa minyak sama sekali ya. Tanpa minyak. Jadi kalau ingin semakin sehat, sebaiknya juga kita membatasi minyak, lemak tadi, atau juga gula. Itu yang harus betul-betul kita hindari. Itu kalau dijadikan keripik itu, apakah juga nanti kandungannya masih sama? Apa itu? Kandungan itu tadi umbi-umbian. Umbinya, iya. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada beberapa senyawa seperti vitamin di dalam makanan itu rusak dan terdegradasi oleh panas. Ya. Ya, Termasuk itu. yang di umbi-umbian tadi juga. Ya, umbi-umbian Ya. itu bisa jadi dia rusak oleh panas, tapi setidaknya mungkin dia di sini kita lebih mendapatkan manfaat gula. Gula atau karbohidrat yang ada di dalam umbi itu diubah menjadi energi di dalam tubuh kita itu tidak secepat kadar gula di dalam nasi dari beras putih. Kalau yang beras merah itu glycemic indexnya itu rendah, artinya dia dilepaskan di dalam tubuh kita itu dengan tempo yang lambat. Jadi nggak langsung begitu makan gula kita akan naik, tapi pelan-pelan. Ya. Kalau nasi putih begitu kita makan begitu up. Ya. Kalau ini nasi ketan. Wah, kalau nasi ketan itu yang tinggi kadar amilopektinnya. Apa itu? Amilopektin itu lengket-lengketnya. Nah, lengket-lengketnya itu sebetulnya serat. Nah, sementara kalau beras itu yang tinggi amilosanya. Makanya kalau beras cenderung perah karena zat lengketnya sedikit. Sementara kalau ketan itu zat lengketnya banyak. Nah, ketan ini kalau di Sumatera selalu disajikan bersama durian. Kenapa? Ternyata nenek moyang kita itu cerdas. Si amilopektin di dalam ketan itu menetralkan kadar ini yang ada di dalam durian. Gitu. Jadi orang nggak mabuk, dia makan ditemani durian, tidak murni durian aja, ditemani ketan. Tapi hati-hati, ini kalorinya tinggi sekali. Ketan kan kalorinya sama dengan beras, ya. Kemudian si durian itu sedikit saja sangat tinggi kalorinya karena dia mengandung gula yang sangat tinggi. Yang bahaya tuh gulanya kalau durian. Setelah itu gula dari durian itu kalau masuk di dalam pencernaan kita kan nggak langsung dikeluarkan. Ada proses fermentasi dan pembusukan. Itu akan diubah menjadi alkohol. Nah, kita kan nggak sadar gitu ya. Kadang ya. Tembung, begah, tidak enak itu kenapa kalau makan durian jangan banyak-banyak. Makanya ini ya, kalau pas lagi Musim? wanita hamil itu ya. Kenapa? Kepengen? Mbak, Durian. maksudnya ada yang ngomong jangan makan durian gitu kan, karena dasarnya dia nggak usah makan durian aja udah mual gitu ya, apalagi nanti makan durian tambah lagi. Tapi kalau cuman kepengen nggak apa-apa, daripada itu Sedulit nanti juga gitu malah ya? sedulit. saya baik Mbak kalau ngasih satu pongge, satu pongge boleh, tapi berhenti satu pongge. Tapi kalau ponggenya montong kan ya segini ya.
sedikit aja Bu, seperempat aja. Kepengen ya, kita tuh memang harus bisa membatasi diri. Oke, saya boleh sedikit ya, gitu. Udah, insya Allah kita juga tenang. Karena kalau kita ngengen sesuatu nggak keturutan, itu akan berdampak kepada kesehatan kejiwaan kita. Makanya pada kasus wanita hamil, kenapa dia jadi cengeng, kenapa dia jadi lebih sensitif. Coba kita lihat hal-hal yang dia kepengen, asal jangan yang aneh-aneh gitu ya. Oke, kepengennya apa? Sebetulnya kalau dalam istilah gizi itu tidak ada istilah ngidam. Ngidam itu sebetulnya adalah manifestasi atau gambaran tubuh kita itu membutuhkan sesuatu. Aneh sih kelihatan, kok makan pika ya? Itu makan kereweng dari tanah liat. Itu dikunyah-kunyah bener dan kayaknya enak sekali. Itu sebetulnya dia udah nggak ngerti istilah jijik apa. Enak, pokoknya bagi orang yang hamil itu akan mengatakan enak. Sebetulnya dia itu sedang kekurangan mineral. Mineral itu kan di dalam hasil bumi, tanah, ya kan? Oh gitu ya. Kekurangan, dipenuhinya dengan apa? Dengan makan pika. Tapi kok dia bisa tahu ya, tertentu ya, yang diinginkan itu terkandung di makanan itu tadi gitu. Buktinya ketika dikasih dia tenang. Nah kalau dia tidak dikasih itu masih akan bikin huru-hara deh. Gelisah. Katanya bayinya ngeses. Bisa jadi karena kita tidak kontak apa yang terjadi pada ibu. Itu juga akan terjadi nanti menimpa baby yang kita kandung. Itu kan begitu eratnya ya, Allah itu menciptakan, subhanallah. Ibu suka apa ketika hamil? Itu biasanya nanti nitis ke anaknya. Itu sudah kayak membentuk food habit. Makanya kalau kita ingin mendidik putra putri kita pinter memilih makanan, bukan menjadi yang picking food yang lain sebagainya, kita harus banyak makan yang bagus. Ya, sejak dalam kandungan ini ya. Betul, biar apa? Anak kita juga nanti akan mengikuti kita suka makan yang sehat, yang bagus, pribadi yang tenang, nyaman. Kalau dia semuanya terpenuhi, nanti kan hatinya tenang, nyaman, nggak kepengen, nggak keinginan, bahagia. Dan ini sudah menjadi satu sumber ketenangan yang bagus untuk tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungannya. Makanan kita jaga, kesehatan kita jaga, kondisi kejiwaannya kita jaga. Insya Allah nanti akan menghasilkan generasi yang bagus. Kadang-kadang ibunya cengeng, melahirkan anak yang juga gembeng. Iya kan? Ibunya murung, anaknya juga akan murung. Tapi kalau ibunya energik, wah cheer up, harus semangat, apa harus ini? Insya Allah ini nanti juga akan terbawa pada suasana hati janin yang kita kandung. Ya, sampai lahirnya nanti ya. Kepengennya begitu, insya Allah ya, karena kan dulu itu sudah kita bahas. Insya Allah kita setelah ini akan membahas persiapan kehamilan ya. Kapan orang harus hamil? Persiapannya sejak kapan? Sejak gadis. Jadi jangan makan bergizi hanya ketika sudah menikah atau ketika sudah hamil. Terlambat. Kita harus menjaga kondisi kita sebagai wanita sejak masih remaja, sejak gadis. Investasi kita untuk masa depan. Makanya sekarang, Ibu kok sakit lututnya gitu ya seusia kita. Ini mungkin dampak masa lalu yang kita kurang suka makan susu. Sehingga cadangan kalsium di dalam tubuh kita terlalu sedikit, yang menyebabkan kita menjadi tulang-tulang kita menjadi rapuh. Ya, kesenggol sakit ya. Waduh, jangan deh ditekuk habis sholat, mau ruko, apalagi kita sudah sholat sujud. Harus pelan-pelan ya. Nah sekarang jadi familiar suntik lutut karena itu memang butuh dikasih pelumasnya nggak ada. Nah itu jangan dipaksa-paksa ya Bu. Jadi kalau emang sudah sakit harus lurus lututnya, lurus. Kalau pas ngaji itu ya kita pengertian kalau ibu-ibu yang sepuh sakit kan karena lututnya, ya udah nyender, kakinya harus selonjoran gitu ya. Ya atau kita rubah posisi gitu kan ya lumayan ya berjam-jam itu pegel banget gitu ya. Tapi ibu bisa mengatasi. Nah nanti biar tidak terjadi seperti ini pada anak-anak kita, cukupkan konsumsi kalsiumnya. Apa itu? Susu. Kapan? Sejak dia lahir dapat dari ASI. Kalau anak gadis minimal sampai usia 13 tahun jangan pernah berhenti. Susu itu bagus. Mau susu kambing, mau susu sapi, mau susu apa saja, bubuk. Tapi bukan susu kental manis ya Ibu. Itu gulanya yang banyak. Itu sebetulnya air rasa susu. Jadi sisi proteinnya kurang. Nah ini kalau kita
membahas tentang makanan betapa flavonoid, kita mencegah proses kerusakan sel bisa berasal dari makanan bergizi yang ada di sekeliling kita. Nggak harus mahal. Nggak harus mahal dan bahkan bisa kita tanam sendiri. Betul, kita upayakan sendiri dengan tanaman obat keluarga. Ya, tinggal kita mau atau tidak ya. Sempet atau enggak, padahal tuh Mbak, kalau udah ditaruh, buangin cabai itu loh, tumbuh kan, tinggal kita pisah, disiram, insya Allah. Besok tinggal petik hasilnya ya. Tidak ada istilah kita menghadapi harga pasar, kita kan nyambil nggak banyak, nah paling 3 atau 4 untuk keluarga dimasak sudah cukup, dan kita tidak terkena imbas cabai mahal. Kenahalan cabai mahal karena cabai itu menjadi bahan baku kehidupan orang Indonesia. Kalau nggak sambal ya? Nggak. Tapi saya lebih beruntung ini adalah sumber vitamin C yang bagus. Jadi ibu-ibu itu selama lambungnya sehat, gitu ya. Baik, terima kasih ya Mbak Lia ya untuk pembahasannya. Ini nggak terasa ya sudah menjelang pukul 11 dan ya nanti mungkin di lain kesempatan bisa dilanjutkan tadi ya. Menjelang persiapan ibu kehamilan hamil ya. Dan ternyata harus disiapkan sejak masih gadis ya malahan ya. Baik, semoga bisa ini ya nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya. Mbak Ida sehat selalu. Terima kasih banyak juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program SWB Saatnya Wanita Berbicara Spesialis Gizi. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.